Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kesempatan kita masih ada di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan ibadah-ibadah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tergolong menjadi orang yang muttaqin, yang takwa, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya pada bulan Ramadan ini begitu banyak ujian-ujian yang sampai kepada diri kita. Terutama ujian harta. Semua orang senang dengan yang namanya harta. Dan Allah menghadirkan rasa senang pada manusia apapun bentuknya. Orang yang memiliki harta tentunya memiliki juga kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh kita. Di antaranya zakatnya, infaknya, sodakohnya. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, itu salah, itu tidak boleh. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi kecintaan harta yang berlebihan, tidak pandang bulu, harus bagaimana caranya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga disebutkan di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Kadang ujian itu tidak hanya dari harta, juga dari anak-anak kita. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi kita dalam memanfaatkan harta harus baik-baik, harus sesuai dengan aturan. Sekalipun untuk kepentingan keluarga, sekalipun untuk kepentingan anak. Ujian harta akan datang dari berbagai sisi. Di antaranya dari cara mencarinya. Jadi caranya juga harus benar, harus sesuai dengan aturan Allah. Jangan sampai saling memakan harta yang tidak baik dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Quran surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang dolim, dengan cara yang tidak halal, itu tidak diperbolehkan. Berarti cara pencariannya pun harus dengan cara yang baik. Selanjutnya ada juga dari segi perhatian dan keinginan terhadap harta itu. Begitu semangatnya kita menginginkan harta. Sehingga kadang-kadang tidak tahu waktu. Jadi membuat seseorang berambisi. Jadi kesibukannya hanya mencari harta. Bahkan dari mulai bangun, terus lagi siang sampai tidur lagi. Yang dipikir itu adalah harta. Bahkan sampai terbawa mimpi. Nah itu yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Yang ketiganya adalah dari segi penggunaannya. Jadi ketika kita sudah mempunyai harta, manfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan aturan. Di dalam harta kita ada zakat yang harus dikeluarkan. Di dalam harta kita ada infak sedekah yang harus dikeluarkan karena memang di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Jadi ketika kita mempunyai harta yang banyak diamanahi oleh Allah, nah itu merupakan ujian dan tidak boleh itu hanya untuk poya-poya. Padahal Allah telah mengingatkan kepada kita wala tubadir tabdiro, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Asal habis, asal senang, itu tidak boleh. Ya. Jadi sesuai dengan aturan. Dan
juga di sini ketika kita mengeluarkan harta semaunya, membadirkan, itu kan seperti setan. Innal mubadirina kanu ihwana syayatin. Kita tidak boleh mengeluarkan harta semau kita. Asal senang, boros, tidak sesuai dengan aturan, mencarinya juga tidak sesuai dengan aturan. Itu. Jadi setiap waktu itu hanya dipakai untuk mencari uang. Baik jalannya tidak benar, tidak masalah. Yang paling penting terkumpul uang yang banyak. Itu harus diperhatikan sekali. Jadi sebetulnya kita harus hati-hati dan takut dengan ujian harta. Ketika Allah memberi akan amanah kepada kita, berarti yang seharusnya justru dengan harta itu menjadi wasilah untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat banyak orang yang berilmu, mengerti tentang agama, tapi jatuh pada penyimpangan karena ujian harta. Dan kita pun harus memohon kepada Allah, memohon perlindungan Allah supaya kita terjaga dari hal-hal yang menentang aturan Allah, terutama dari ujian harta. Itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.